Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah, amma ba'du. Dewan juri yang alim dan bijaksana, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha pengasih, yang mana kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah juga yang maha penyayang, yang mana sayangnya tak pernah terbilang bagi hambanya yang selalu sayang kepadanya. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, sungguh kau tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Pendidikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengulas mengenai pendidikan pada masa penjajahan sangatlah menyedihkan. Mencari pendidikan di masa itu tak semudah yang kita rasakan sekarang ini. Penuh dengan rasa pengorbanan, perjuangan, dan rasa sakit yang tak terhitungkan. Tombak pedang sejarah pendidikan tidak pernah lepas dari sosok Bapak Kiai Haji Dewantara. Beliau adalah pelopor bagi kaum pribumi di Indonesia di era globalisme. Tepat pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan harap mampu untuk menciptakan generasi muda yang berdaya cerdas dan bijaksana. Di sini para pemuda berperan penting karena maju mundurnya suatu bangsa tergantung oleh generasi selanjutnya. Siapakah dia? Dialah pemuda. Syubbanul yaum rijalil ghad. Pemuda hari ini adalah harapan hari esok. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Pemuda adalah harapan bangsa, cendekiawan yang patut dijaga, tombak ujungnya dunia. Maju mundurnya bangsa kita terletak di tangan pemuda. Bangsa kita tak perlu pemuda yang dadanya lebar seperti dada singa, segala tingkah lakunya seperti tentara. Bangsa ini perlu pemuda yang berjiwa intelek, penuh rasa tanggung jawab yang kuat, dan pendidikan yang hebat. Karena mengapa? Pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui EQ yang kita miliki. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui potensi dan bakat dalam diri ini. Dan juga dengan pendidikan, kita bisa melihat luasnya dunia ini. Oleh karena itu, mari kita renungkan betapa banyak orang di luar sana menjadi gelandangan karena kurangnya pendidikan. Perbuatan tawuran, balapan, mabuk-mabukan bahkan sudah biasa dilakukan karena rusaknya pergaulan. Bonceng sana, bonceng sini, rabah sana, rabah sini sudah biasa dilakukan karena minimnya moral akhlak pendidikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat di antara kalian, yaitu orang beriman dan berilmu. Hadirin, menjadi orang beriman dan berilmu tidaklah berugi. Justru orang beriman dan berilmu bahkan berpendidikan akan menjadi orang hebat. Pak Prabowo, mengapa bisa ia menjadi seorang presiden? Karena ia berpendidikan dan berilmu. Maka dari itu, mari
kita kuatkan lagi, kita tumbuhkan lagi semangat belajar diri ini. Potensi dalam diri dan semangat pendidikan yang tinggi. Mengingat kita adalah generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.